Manhwa ini menceritakan tentang seorang budak korporat bernama Do Hon-si yang selalu mendedikasikan hampir sebagian besar waktunya demi sebuah pekerjaan yang memang ia impikan. Tapi tentunya nggak begitu juga cuy, karena ada alasan tersendiri yang disembunyikan oleh Do Hon kenapa dia melakukan semua itu. Yuk, pantengin terus manhwanya. Jangan lupa subscribe kuy. Jangan lupa subscribe kuy. Di YouTube Risa Neda. YouTube Risa Neda. Nah cuy, ceritanya di pagi itu pas lagi kerja di kantor, Do Hon ini menghadap ke ketua timnya yang bernama Lee So-hee. Do itu tahu banget lah gimana harus bersikap di hadapan sosok ketua tim yang modelnya kayak gini. Karena sedikit info juga nih cuy, kalau si Lee So-hee ini emang manajer tim idaman gitu. Selain orangnya pinter, cantik, udah gitu menarik gitulah ya, dia juga jadi prioritas daripada ketua tim yang lain. Jadi paling disayang juga lah sama atasannya. Di ruangannya, manajer Lee pun langsung ngadep si Do Hon. Dia terus tanya, kenapa wajah lu tuh jadi pucat kayak gini? Ingat, target kita lagi banyak dan banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Do Hon hanya bisa diem aja cuy. Dia bingung mau alasan apa lagi. Manajer Lee yang paham dan gak mau si Do Hon ini sakit, langsung memberikan sebuah suplemen vitamin penambah tenaga gitu pada Do Hon. Ya, vitamin ini sebenarnya sih gak ada efek apa-apa, selain meningkatkan ketahanan daya tubuh si Do Hon. Kebaikan dari manajer Lee tersebut membuat Do Hon pun berterima kasih kepada sang manajer. Ia juga mengatakan, ketua tim, Anda sangat cantik dan masih muda. Pasti banyak pria yang menyukai Anda. Mendengar pujian tersebut, manajer Lee hanya bisa diam tersenyum manis. Ia sangat malu dengan perkataan Do Hon tersebut. Singkatnya, karena waktu yang sudah larut malam, mereka berdua pun bergegas untuk segera pulang ke rumah. Do Hon diam-diam yang masih penasaran buat bisa mabar pusreng sama manajernya itu. Dia tuh gak langsung pulang cuy, tapi ngikutin dan ngelihat si manajer ini sampai benar-benar dijemput sama putrinya. Penasaran juga kan siapa sih anaknya dan secantik apa kalau emaknya tuh modelannya kayak begini. Tiba-tiba aja Do Hon pun ngeliat anak dari manajer Lee yang ngejemputnya buat pulang bareng. Tapi pas merhatiin dari dekat lagi, Do Hon akhirnya sadar siapakah sosok itu. Wanita ini bernama Han So-mi. Han So-mi adalah orang yang telah membuli habis-habisan seorang Do Hon sewaktu masih duduk di bangku SMA gitu. Jadi semacam teman sekelas gitulah. Dan satu cerita lagi yang menarik nih cuy, kalau karena si Han So-mi ini bikin si Do Hon tuh jadi kena mental, down, udah gitu takut buat menghadapi dunia. Jadi niat balas dendamnya pun muncul. Karena emang dia tuh bisa kayak gini karena Han So-mi. Kayak gini yang gue maksud itu, jadi ya hidupnya tuh dulu hancur cuy. Gak pede, introvert, dan males ngapa-ngapain. Itu karena rasa trauma dari kelakuan seorang Han So-mi. Padahal cewek ya. Tapi ya udahlah. Gue jadi penasaran nih, kira-kira nanti tuh apakah si Han So-mi juga jadi target si Do Hon buat push rank sama kayak manajer Lee. Ya udahlah, biar nggak penasaran, kita lanjut lagi ceritanya coy. Keesokan harinya di kantor, si manajer Lee ini ceritanya tuh pengen banget buat minuman vitamin energi gitu buat hari ini. Tapi magernya tuh nggak ketulungan cuy. Jadi dia tuh cuma ngeliatin aja itu kemasan sasetnya. Tiba-tiba aja pintu ruangannya pun terbuka dan Do Hon muncul. Ya Do ini cari-cari perhatian manajer Lee gitulah, biar bisa buat push rank secepatnya. Manajer Lee terus ditawarin, mau teh atau kopi biar sekalian dibikinin. Kebeneran dong kan? Akhirnya dia tuh memberikan minuman sasetnya kepada Do Hon untuk dibuatin. Dan di dapur sekarang, Do Hon lagi bikin kopi sekaligus dengan minuman saset yang tadi dikasih sama manajer Lee. Kemudian sang manajer pun datang nemuin Do Hon di sana. Ya basa-basi gitulah sama bawahannya. Nanyain apakah kondisi Do Hon itu sekarang udah prima. Do Hon terus menjelasin sama si manajer kalau dia tuh sekarang jauh lebih baik sehabis dikasih vitamin sama si manajer waktu itu. Jadi ya Do Hon tuh kayak terima kasih banget lah. Tapi dalam hatinya itu nggak gitu cuy. Dia tuh mikir apakah ini waktu yang tepat buat mabar push rank sama si manajer. Karena kalau kita lihat itu tempatnya kan mendukung banget lah buat push rank. Tapi Do Hon gak mau gegabah cuy. Salah-salah semuanya bakalan berantakan. Jangan dong. Sore harinya,
cerita pun berpindah ke sebuah coffee shop. Di sana banyak pria yang mengantri untuk membeli kopi di tempat itu. Tapi ternyata bukan membeli kopinya, melainkan ingin melihat secara langsung si manajer yang ada di tempat kopi ini. Yang ternyata wanita tersebut adalah Hamsomi. Hamsomi sekarang tumbuh menjadi sosok gadis yang cantik, baik, pintar, dan juga sangat ceria. Jadinya ya wajar aja lah kalau banyak yang ngantri buat beli kopinya si Hamsomi. Dan di sana secara nggak sengaja, Dohon yang emang juga niat buat beli kopi, ngeliat kedai Hamsomi, dia terus merhatiin dan kenal banget lah sama sosok ini, orang yang dulu telah membulinya habis-habisan. Memori itu pun tertanam jelas di kepala Dohon hingga saat ini. Ia pun memutuskan untuk melakukan balas dendam yang setimpal kepada Hamsomi. Singkatnya, setelah mendapatkan kopi, Dohon kembali ke kantor untuk lembur bersama dengan manajer Lee. Gak taunya pas di ruangan tertentu gitu cuy, kan lagi ngerjain file apa gitu lah, gue juga gak tahu. Tiba-tiba aja si Dohon ini matiin lampu cuy. Tentu aja manajer Lee di sini bingung sama sikap dari Dohon yang gak tahu apa alasannya matiin lampu. Nanyalah manajer Lee sama Dohon, "Dohon, kenapa kok tiba-tiba mematikan lampu seperti ini? Apakah kita bisa bekerja dengan keadaan gelap seperti sekarang?" Dohon sembari santai mendekat ke arah manajer Lee dan menjawab, "Manajer Lee, pekerjaan ini sesungguhnya mudah untuk aku kerjakan seorang diri. Kau tidak perlu melakukan apapun. Jadi sekarang, ayo cepat kita bermain saja." "Bermain apa maksudmu?" "Permainan yang sangat disukai oleh semua orang, mabar push rank." Oga nemenin Dohon buat mabar push rank bareng. Manajer Lee mutusin buat keluar dari tempat itu, tapi Dohon menahan pintunya cuy. Sehingga kini mau gak mau sang manajer pun lalu berkata kemudian, "Ya udah deh, gak apa-apa Dohon, tapi ini cukup satu kali aja ya, pertama dan terakhir." Tapi pas lagi mabar push rank bareng, Dohon ini tiba-tiba aja terlintas lah dalam benaknya. Dia tuh ngebayangin push rank juga sama si Hamsomi, tapi sambil dendam gitulah buat dibalas suatu hari nanti. Cerita pun jadi semakin menarik aja nih cuy. Besok harinya di kantor, semua orang melongo dengan kecantikan manajer mereka, yaitu manajer Lee Sohee. Orang-orang tuh ngaku kalau manajer Lee Sohee hari ini tuh tampak lebih cantik, lebih ceria, fresh, dan juga awet muda. Bahkan beberapa staf wanita pun memuji kecantikannya hingga memegang kulit dari manajer Lee Sohee yang sangat halus. Dari semua karyawan yang ada di sana, hanya Dohon saja yang diperhatikan secara intens oleh manajer Lee. Kemudian manajer Lee dengan wajah yang ceria langsung menghampiri Dohon yang sedang berdiri memandangnya, karena manajer Lee tahu jika pada saat bermain mabar push rank semalam, retrinya si Dohon ini bukannya retri Indomaret cuy. "Dohon, kenapa dasimu miring seperti ini? Sini-sini, biar aku bantu rapikan." Apakah kau canggung denganku?" "Dohon, kau makan apa hari ini? Bagaimana vitamin yang tempo hari aku berikan padamu? Apa kau meminumnya?" "Manajer Lee, aku meminumnya dengan sangat baik dan teratur, sesuai takaran yang ada di kemasannya. Aku merasa lebih baik." "Baguslah kalau begitu Dohon. Nanti malam temani aku untuk bermain mabar push rank lagi." Baik manajer Lee." Tapi ternyata malamnya tuh terjadi suatu hal yang membuat celah ke-12 cuy. Pas si Dohon itu lagi nge-push tower manajer Lee tinggal satu lagi biar menang push ranknya gitu kan. Tiba-tiba wajah Dohon tuh jadi panik. Karena gimana enggak cuy, ada security yang patroli. Mengingat jika mereka kedapatan mabar push rank bersama di ruang rapat, itu artinya reputasi mereka berdua akan hancur. Hari ini sangat melelahkan sekali. Tapi walaupun mengantuk, aku harus tetap bekerja. Terdengar suara aneh. Suara apa di sana? Baiklah, aku akan mengeceknya. Ruang rapat. Sepertinya ada hal yang mencurigakan. Celaka. Dohon, lalu sekarang bagaimana? Jika sampai security itu melihat semua ini, kita pasti akan tamat. Karirku akan hancur, begitupun dengan karirmu. Hei manajer Lee, diamlah. Jangan bersuara terlalu keras, dia bisa dengar nanti. Yang setelah itu, sang security pun berhasil untuk membuka pintu ruang meeting. Tentunya hal itu membuat si Dohon sama manajer Lee jadi deg-degan parah. Center security pun mengarah tepat ke wajah Dohon, tapi ia belum masuk dan tidak melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Sorotan dari center security itu kembali mengingatkan pada sosok Hamsomi di masa lalu. Jadi gua ceritain sedikit nih cuy. Kalau si Hamsomi itu dulu emang sih ngebully si Dohon, tapi ada penyebabnya cuy. Jadi di kala itu Dohon tuh
adalah salah satu cowok yang ditaksir sama si Hansomi. Cuman kelakuan si Hansomi yang mirip dengan anak Dajjal ngebuat si Dohon tuh jadinya ilfil lah, gak bakalan mau suka sama si Hansomi. Karena hal itu Hansomi pun cemburu. Dia kesel karena cintanya ditolak sama Dohon, dan juga Dohon yang lebih memilih dekat dengan wanita lain selain Hansomi, dan membuatnya akhirnya membuli Dohon habis-habisan bersama dengan gengnya. Jadi ya habislah si Dohon dibully karena itu. Ya terkadang cinta tuh memang konyol sih, terutama kalau gue baca berita genjet-genjet itu selalu ngelakuin hal yang gak nalar gitu karena cinta. Ya kayak yang lompat dari jembatan itu pas beberapa waktu yang lalu di daerah mana ya, gue gak tahu, lupa. Yang untungnya sebelum Pak Security ini masuk ke dalam ruangan rapat, tiba-tiba handphonenya tuh bunyi cuy. Jadi atasannya tuh nyuruh dia balik ke pos karena ada sesuatu yang penting. Alhasil security itu pun langsung ninggalin tempat itu yang ia anggap aman dan baik-baik saja. Setelah merasa dirinya sudah aman, Dohon pun kembali berbisik kepada manajer Lee. Manajer Lee, sekarang kita lanjutkan lagi permainan kita yang sempat tertunda. Sementara di depan coffee shopnya, Hansomi pun menunggu balasan pesan dari sang ibu, yang dimana ternyata Hansomi sudah janjian untuk pulang bersama. Namun beberapa pesan yang dikirim oleh Hansomi menanyakan ibunya sama sekali tidak dibaca oleh sang ibu, yaitu manajer Lee. Ada seorang laki-laki yang menawari Hansomi untuk menemaninya dan mengajak Hansomi untuk makan malam bersama. Tapi dengan tegas Hansomi pun menolaknya karena ia bukan tipe cewek yang gampang suka sama cowok gitu cuy. Ya walaupun cantik sih, tapi dia tuh milih-milih banget lah pokoknya. Tentunya si Hansomi gak bakal mau lah sama seonggok Mokondo yang modelan kayak gini. Setelah Mokondo itu pergi, Hansomi pun memutuskan untuk menyusul manajer Lee ibunya ke kantor, berharap jika sang ibu dalam keadaan baik-baik saja. Dan sekarang si Hansomi ini ceritanya udah berada di perusahaan sang ibu bekerja. Dia langsung naikin lift untuk menuju ke ruangan ibunya. Di dalam lift dia berdoa semoga sang ibu masih ada dan dalam keadaan baik-baik saja. Tapi gongnya cuy, pas lift itu dibuka, mereka pun berpapasan. Somi, kenapa kau bisa ada di sini? Ah, ibu dengan siapa? Laki-laki itu terlihat masih muda. Apakah ibu memiliki selingkuhan di kantor ini? Apakah memang begitu? Somi, ibu bisa jelaskan? Gak pakai lama, manajer Lee langsung jelasin pada putrinya Hansomi. Dia ngejelasin kalau ini adalah bawahannya yang paling ia percaya bernama Dohon. Mereka kenalan gitulah. Tapi si Dohon ini beneran gak lupa cuy. Dia kembali flashback ke ingatan masa lalunya, dimana Hansomi dan juga gengnya itu selalu ngebully dia sampai si Dohon itu babak belur. Ya, wanita ini pasti Hansomi, tegas ujar Dohon dalam hatinya. Namun Dohon tidak bersikap gegabah. Ia pun hanya menyapa dengan senyum yang sangat hangat dan juga ramah. Tidak salah lagi, kau ini Hansomi. Aku mengingat jelas apa yang kau lakukan bersama dengan teman-temanmu di masa lalu. Jadi tunggu saja tanggal mainnya. Tapi di sini Hansomi pun sepertinya sadar siapakah sosok Dohon yang sebenarnya. Ia perlahan mendekat ke arah Dohon untuk memastikan secara detail lagi apakah ia salah orang. Tangan Dohon lalu ditarik dan dipegang oleh Hansomi. Hansomi bertanya, "Hei, apakah kau itu Lee Sukmin, teman SMA aku dulu?" Dohon pun yang diajak oleh manajer Lee untuk melanjutkan pekerjaannya. Ia hanya tersenyum. Lalu sembari masuk ke sebuah ruangan bersama dengan manajer Lee, Dohon menjawab, Aku adalah Dohon dan aku tidak kenal dengan sosok Lee Sukmin yang kau maksud itu." Tentunya hal itu pun membuat Hansomi menjadi sangat bingung dengan sikap Dohon tersebut. Ia yakin jika itu adalah Lee Sukmin, bocah yang dulu ia hajar habis-habisan sewaktu masih di bangku SMA. Jadi ceritanya tuh gini cuy, emang bener kalau si Dohon ini adalah Lee Sukmin yang sebenarnya. Jadi Dohon ini sengaja ganti nama, ganti semua identitasnya. Jadinya karena masa lalunya kan memang begitu, dia tuh kayak traumatik gitulah sama si Hansomi dengan semua perlakuannya. Jadi sekarang Dohon pun ganti nama jadi Dohon dari Lee Sukmin. Itu karena dia pengen hidup baru dan membuka lembaran baru. Itu aja cuy. Besok harinya cerita membawa kita lagi nih ke kantor. Di sana di ruangan manajer Lee. Terlihat ia pun usai bekerja. Gabut gitulah mungkin ceritanya ya. Jadi kebayang-bayang terus untuk bermain mabar push rank sama si Dohon di waktu yang tepat. Gua nggak tahu nih caranya gimana.
Si Dohon itu tiba-tiba nongol gitulah masuk ke ruangan manajer Lee. Dia paham setelah membaca situasi dan juga gerak-gerik gelagat dari manajer Lee. Dohon perlahan mendekat ke manajer Lee, berusaha untuk membantu manajer Lee dengan cara memijit punggungnya. Dia hanya berkata, "Manajer Lee, sepertinya Anda lelah. Aku tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Dohon, aku mohon hentikan. Aku tidak ingin bermain pusreng di saat situasi seperti sekarang. Ini masih jam kerja." Tiba-tiba saja ada sosok yang mengetuk pintu. Ia adalah Dasom. Nah, si Dasom ini, gue nggak tahu nih perannya jadi apa. Apakah sekretarisnya manajer Lee? Tapi ya orang penting juga lah di situ. Tapi yang jelas, pas ngelihat si manajer Lee lagi dipijit sama si Dohon, tentu aja dia tuh jadi kaget dan sedikit menaruh curiga. Dohon yang paham dengan apa yang dilihat oleh Dasom, dia tuh buru-buru nyamperin si Dasom. Terus bilang sama si Dasom, "Som, ini tuh nggak seperti yang lu pikir. Gue tadi tuh cuma membantuin manajer Lee yang kayaknya tuh mau pingsan gitu. Kayaknya doi kurang darah deh. Makanya gue gercep, jadi jangan mikir aneh-aneh." Singkatnya, Dasom pun jadi percaya sama ucapan Dohon. Walaupun semua itu palsu cuy, dia masih nyimpen rahasia gitu. Curiga dalam hati, dia masih mikir kalau pasti ada hubungan lain nih antara manajer Lee dan juga Dohon. Nah, biar gak naruh rasa curiga lagi, pada akhirnya manajer Lee pun mengajak semua karyawannya buat makan-makan bareng setelah pulang bekerja nanti. Ya semacam ditraktir gitulah. Semua orang pada antusias, kecuali si Dohon cuy. Dia tuh masih kekeh buat bisa mabar pusreng sekalipun di tempat rame. Jadi kan ya nggak mungkin lah kalau pusreng di tempat yang rame kayak gini. Pusreng kan enaknya berdua cuy. Tapi bukan Dohon namanya kalau nggak bisa mabar pusreng dimanapun tempatnya. Jadi dia tuh nyuruh manajer Lee buat keluar duluan gitulah. Nanti si Dohon itu alasannya nyusul. Tapi nggak nyusul manajer Lee, melainkan dia pengen nyebat segitu habis makan. Dan mereka tuh langsung main di samping tempat sampah gitu. Ini luar biasa oke sih MC-nya. Dan gue suka banget loh sama sosok Dohon. Kalian juga pasti sama. Tapi pas lagi mabar pusreng bareng, si Dohon ini malah bayangin kalau dia tuh lagi pusreng bareng sama si Hansomi. Jadi nggak bayangin si manajer Lee mainnya. Ya karena hal itu Dohon pun jadi gimana ya. Dan yang lebih gokilnya lagi tuh karena terlalu antusias mungkin ya, excited gitulah dalam permainan game itu, si manajer Lee ini jadi teriak-teriak cuy, kenceng banget, dan ngebuat si Dasom sama staff yang lain tuh yang lagi nyebats di nggak jauh dari tempat itu lah pokoknya. Jadi mengetahui keberadaan mereka dan juga mengetahui kalau lagi pusreng bareng. Jadinya si Dasom itu ngecek lah ke sumber suara itu dan nongol lah si Dohon. Terus si Dasom tanya, "Manajer Lee kemana? Bukannya tadi keluarnya bareng lo?" Dohon di sini cuma cengir-cengir aja cuy. Dia bilang manajer Lee tadi nggak enak badan, terus dia mutusin buat pulang gitu aja. Terus Bang Risoneda, manajer Lee-nya kemana? Dia tuh lagi ngumpet cuy di balik tempat sampah. Jadi ya oke juga sih ini ceritanya. Nah cuy, cukup segini dulu ya untuk alur cerita manhwanya. So jadi nanti kalau ini ceritanya tuh banyak yang nonton gitu, rame viewnya, bakal gua bikinin ulasan selanjutnya gitu sampai chapter ini mentok. Jadi buat kalian semua, makasih ya yang udah nonton. Dan yang belum subscribe, ya subscribe dong, biar Bang Resudeninya itu semangat. Jadi tunggu di konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan dong.